Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nuraini dari Akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan siklus penjualan dan penerimaan kas serta persediaan dan pergudangan PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, ada gambaran umum kantor akuntan publik. Lalu gambaran umum perusahaan PT Wismilak Inti Makmur Tbk dan tinjauan pustaka. Tujuan pembelajaran yang kedua, ada prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas, serta siklus persediaan dan pergudangan, dan program audit PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga itu ada kesimpulan. Gambaran umum kantor akuntan publik. Sejarah kantor akuntan publik. PT Wismilak Inti Makmur diaudit oleh KAP Kosasih Nurdiaman Jahjo dan Rekan. KAP Kosasih Nurdiaman Jahjo dan Rekan didirikan pada Juli tahun 2003 oleh Dr. Andes Ruhjat Kosasih MM dan Dr. Andes Nunu Nurdiaman dan memulai operasinya pada bulan Oktober tahun 2003. Keduanya telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang auditing dan yang berhubungan dengan berbagai macam perusahaan, baik dalam negeri maupun asing. Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiaman Jahjo dan Rekan telah terdaftar di BAPEPAM atau Capital Market Supervisor Agency, Bank Indonesia, dan beberapa institut keuangan internasional. KAP Kosasih Nurdiaman Jahjo dan Rekan merupakan anggota afiliasi dari perusahaan Crowe Horwath International yang berpusat di Amerika Serikat, yakni perusahaan independen yang memiliki jaringan bisnis global di bidang akuntansi, konsultan bisnis, dan pelayanan pajak. Profil KAP Kosasih Nurdiaman Jahjo dan Rekan. KAP Kosasih Nurdiaman Jahjo dan Rekan adalah anggota dari Crowe Horwath International yang termasuk 10 besar kantor akuntan publik di dunia dan 5 besar kantor akuntan publik di Indonesia. STT nomor 274-STT-2-2016 tanggal 29 Februari 2016. Lalu ada surat izinnya nomor 854-KM.1-2015 tanggal 23 November 2015. Dengan nomor telepon 021 255 39200. Lokasi KAP Kosasih Nurdiaman Jahjo dan Rekan ada di gedung Cyber 2 Tower lantai 20 unit DEF Jalan Haji Rasudan Said Blok X5 nomor 13 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Jumlah cabang KAP Kosasih Jahjo dan Rekan itu ada 3. Yang pertama di kantor pusatnya itu di gedung Cyber 2 Tower lantai 20 unit DEF Jalan Haji Rasudan Said Blok X5 RT 7 RW 2 Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan nomor telepon 021 255 39200. Lalu ada di Gedung Jaya nomor 12 RT 2 RW 1 Kebon Siri Menteng Jakarta Pusat. Nomor teleponnya dari 021 319 28000. Lalu ada di Gedung Wisma B46. Itu di lantai 37 suite 3708. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 1, RT 10 RW 11 Karetengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan nomor teleponnya 021 574 2116. Jumlah partner KAP Kosasih Nurdiaman Jahjo dan Rekan itu yang pertama ada Heru Kusdandaru, sertifikatnya itu di nomor 46-DSAP-partner-JKT-11-2017. Lalu ada Nunu Nurdiaman dengan nomor sertifikat 259-DPK-KAP-P-JKT-11-2009. Lalu ada Darmenta Pinam di nomor sertifikat 260-DPK-KAP-P-JKT-11-2009. Lalu ada Jahjo Dahono di nomor sertifikat 212-DPK-KAP-P-JKT-11-2011. Di sini ada sejarah PT Wismilak Inti Makmur. Dimulai pada tahun 1962, pendahulu Wismilak, produsen sigaret tangan PT Gelora Jaja didirikan di Patemon, Surabaya oleh Lee Kong Lee, Jun Ing Hin, Jung In Hwa, dan Oi Bin Hok.
Lalu tahun 1983, seiring bertumbuhnya usaha di PT Gawijaya, didirikan di Surabaya untuk mengembangkan industri rokok. Lalu, PT Glora Jaja memulai memproduksi sigaret kretek di tahun 1988. Pada tahun 1989, peluncuran Wismilak Diplomat. Tahun 1994, pendirian PT Wismilak Inti Makmur di Surabaya sebagai perusahaan induk. Dan pendirian PT Galan Glora Jaja untuk mengimbangi perkembangan usaha. Dan di tahun 2000, sigaret kretek slim mulai diproduksi. Tahun 2002 sampai 2005, pabrik Bojonegoro di Jawa Timur mulai beroperasi. Wismilak menerima sertifikat AMDAL dan peluncuran SKM jenis MIL. Tahun 2006 sampai 2008, Laboratorium Wismilak memperoleh sertifikat ISO 17025 dan memulai pembangunan pabrik modern di Buntaran. Lalu tahun 2010 dengan peluncuran Galan Mill. Di tahun 2012, Wismilak melakukan penawaran saham perdana ke masyarakat, didahului investasi PT Putri Glora Jaja, dan peluncuran Wismilak Diplomat Mill. Di tahun 2013, Wismilak menerapkan sistem ERP dengan teknologi SAP. Di tahun 2014, peluncuran Wismilak Diplomat Milk Mentol. Tahun 2016, Wismilak melakukan implementasi Salesforce Automation atau SFA, dan fasilitas produksi Bojonegoro 2 mulai beroperasi. Di tahun 2017, PT Wismilak berpartner dengan PT Cilensi Indonesia dalam mengembangkan bisnis filter dan peresmian fasilitas produksi Bojonegoro 2. Pada tahun 2018 memperoleh sertifikat ISO 9001-2015 dengan sertifikasi Manufacturing of Filter Rod for Cigarette dari Bureau Veritas Certification Holding SAS. Di tahun 2019 resmi mengantongi izin kawasan berikat di Surabaya dan meluncurkan produk baru segmen SKM Diplomat Evo. Di sini ada struktur organisasi dari PT Wismilak Inti Makmur. Yang pertama itu RUPS, di bawahnya itu ada Dewan Komisaris. Komisaris utamanya dengan Willy Wala, lalu komisarisnya ada Indah Tati Wijajadi, lalu komisaris independennya ada Edi Sugito. Di samping komisaris dependen itu ada Dewan Direksinya dengan Ketua Edi Sugito, anggotanya Her Budianto dan Felix Suhendar. Di bawahnya Dewan Komisaris ada Dewan Direksi. Direksi utamanya itu dengan Roland Wala. Direktur operasionalnya itu Trisnawati Trinajuwana. Direktur pengembangan usahanya itu ada Sugito Winarko. Direktur teknik ada Kirana Tanim Harja. Lalu di direktur keuangannya ada Lukas Firman Jajanto. Di samping Dewan Direksi ada sekretaris perusahaannya, yaitu Surjanto Saputra. Nah, dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi muncul bidang-bidang lain. Ada Factory Manager, National Sales and Field Marketing, terus General HD Manager, Marketing Manager, lalu Shift Personal, Finance and Account Manager, Internal Auditor Manager, dan Filter Business Manager. Nah, bidang usaha di PT Wismilak Inti Makmur itu mengelola industri rokok, terutamanya itu di sigaret kretek tangan atau SKT dan sigaret kretek mesin atau SKM. Bidang usaha perseroan mencakup produksi bumbu rokok, filter, dan kelengkapan rokok lainnya, pemasaran dan penjualan rokok dan kelengkapannya, serta penyertaan pada produsen rokok kretek. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Wismilak senantiasa berupaya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait good manufacturing practice, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, tata kelola perusahaan, dan lain-lainnya. Lalu ada pemegang saham di PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Yang pertama itu public, each below 5% dengan jumlah sahamnya itu 773.887.243 saham.
Modal di store-nya itu ada 77.388.724.300 rupiah. Dengan persentasenya 36,85%. Lalu ada Indah Tati Wijajadi dengan jumlah saham 339.014.885 dengan modal di store-nya itu 33.401.488.500 dengan persentasenya 16,14%. Ada Roland Wala dengan jumlah saham 318.782.511 dengan jumlah modal di store-nya ada 31.878.251.100. Persentasenya itu 15,18%. Lalu ada Stephen Wala dengan jumlah saham 318.762.111 lembar saham dengan modal di store-nya ada 31.876.211 rupiah. Itu persentasenya 15,18%. Ada Gaby Wijajadi dengan jumlah saham 196.039.780 lembar dengan modal di store-nya 19.603.978.000 dengan persentasenya itu 9,34%. Lalu ada Sugito Winarko dengan jumlah sahamnya 153.387.230 saham dengan modal di store-nya 15.338.723.000 dengan persentasenya 7,30%. Lalu ada Dewan Direksi di PT Wismilak Inti Makmur Tbk dengan direktur utamanya Roland Wala, lalu direktur operasionalnya Trisnawati Trisnajuwana, ada direktur pengembangan usahanya yaitu Sigirto Winarko, lalu ada direktur tekniknya ada Krisna Tani Miharja, dan direktur keuangannya Lukas Firman Jejanto. Di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu membahas definisi audit. Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan aserasi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara aserasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan. Di sini ada prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergudangan. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya. Tetapi bukan hanya untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencangkup pengevaluasian atas ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Di sini ada program audit PT Wismilak Inti Makmur Tbk yang terdiri dari tujuan audit, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian substantif atas rinci saldo. Di tujuan audit itu ada keterjadian, yaitu penjualan dibukukan dengan sungguh-sungguh tanpa adanya pembelian fiktif. Di sini pengujian pengendaliannya itu dengan memeriksa faktur yang dilampiri dengan bukti pengiriman barang dan pesanan dari pelanggan. Memeriksa apakah laporan piutang bulanan dikirimkan kepada pelanggan. Pengujian substantif transaksinya dengan menelusuri ayat-ayat dalam jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang meliputi faktur penjualan, dokumen pengiriman, order penjualan, dan pesanan dari pembeli. Pengujian substantif atas rinci saldonya itu dengan mengkonfirmasi jumlah pesanan kepada pembeli. Lalu, tujuan audit yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan berarti penjualan yang terjadi sudah dicatat. Pengujian pengendaliannya dengan memeriksa keberurutan dokumen pengiriman barang. Pengujian substantif atas transaksinya
dengan menelusuri suatu sampel dokumen pengiriman barang ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa pengiriman yang bersangkutan telah dicatat. Pengujian substantif atas rinci saldonya dengan memeriksa kebenaran saldo penjualan dalam pencatatan antara di jurnal penjualan dengan dokumen pengiriman barang. Lalu tujuan audit yang ketiga ada ketelitian. Itu penjualan dicatat sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan telah difakturkan dan dicatat dengan benar. Pengujian pengendaliannya dengan memeriksa apakah faktur penjualan dilampiri oleh dokumen pendukung lainnya. Pengujian substantif transaksinya dengan menelusuri ayat jurnal dalam jurnal penjualan ke faktur penjualan. Pengujian substantif atas rinci saldonya dengan memeriksa jumlah pesanan yang dikirim sesuai dengan faktur yang tercatat. Lalu untuk lanjutannya ada posting dan peringkasan di tujuan audit. Itu transaksinya telah dimasukkan dengan benar ke dalam file piutang dan diringkas dengan benar. Pengujian pengendaliannya dengan memeriksa bukti bahwa master file piutang usaha direkonsiliasi dengan buku besar. Pengujian substantif atas transaksinya dengan menelusuri suatu sampel faktur penjualan dari jurnal penjualan ke master piutang usaha. Dan ujilah kebenaran jumlah tanggal dan nomor fakturnya. Pengujian substantif atas rinci saldonya dengan memeriksa kebenaran jumlah piutang usaha dengan buku besar. Lalu tujuan audit transaksinya yaitu pengelompokan. Pengelompokan itu maksudnya transaksi penjualan dikelompokkan dengan benar. Pengujian pengendaliannya memeriksa ada tidaknya pemeriksaan internal. Pengujian substantif atas transaksinya, periksalah kebenaran pengelompokan akun dan reduplikat faktur penjualan. Pengujian substantif atas rinci saldonya dengan memeriksa jumlah faktur penjualan sesuai dengan pengelompokan transaksi penjualan. Tujuan audit yang terakhir ada penjualan dicatat pada tanggal yang benar atau saat. Pengujian pengendaliannya dengan memeriksa keberurutan pemakaian dokumen pengiriman barang. Pengujian substantif atas transaksinya dengan membandingkan tanggal penjualan yang tercantum dalam jurnal penjualan dengan duplikat faktur penjualan dan dokumen pengiriman barang. Pengujian substantif atas rinci saldonya dengan memeriksa setiap tanggal pada penjualan tersebut. Lalu ada program audit untuk penerimaan kas yang terdiri dari tujuan audit transaksi, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian substantif atas rinci saldo. Tujuan audit yang pertama itu keterjadian. Itu penerimaan kas dibukukan dengan sungguh-sungguh. Pengujian pengendaliannya dengan memeriksa apakah akuntan merekonsiliasi rekening kas di bank. Pengujian substantif atas transaksinya dengan menelusuri ayat-ayat dari jurnal penerimaan kas ke laporan di bank. Lalu pengujian substantif atas rinci saldonya dengan memeriksa jumlah penerimaan kas yang ada dengan laporan di bank. Nah, untuk tujuan audit yang kedua yaitu kelengkapan kas yang diterima dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Pengujian pengendaliannya dengan memeriksa pembuatan daftar penerimaan kas. Lalu pengujian substantif atas transaksinya dengan mendapatkan daftar penerimaan kas, telusuri jumlah-jumlahnya ke dalam jurnal penerimaan kas. Periksalah kebenaran nama, jumlah, dan tanggalnya. Lalu pengujian substantif rinci saldonya dengan memeriksa jumlah kas pada jurnal penerimaan kas. Untuk tujuan audit yang ketiga ada ketelitian, yaitu kas yang diterima disetorkan setiap hari ke bank dan dicatat sebesar kas yang diterima. Pengujian pengendaliannya memeriksa apakah akuntan merekonsiliasi rekening kas di bank. Pengujian substantif atas transaksinya dengan membuat pengujian dari penerimaan kas. Pengujian substantif atas rinci saldonya dengan memeriksa jumlah kas dari pembeli dengan rekening kas di bank. Lalu lanjutannya ada posting dan pengikhtisaran. Itu penerimaan kas dimasukkan ke master file piutang usaha dengan benar dan diposting dengan benar. Pengujian pengendaliannya dengan memeriksa bukti bahwa master file piutang usaha direkonsiliasi dengan buku besar. Pengujian substantif atas transaksinya dengan menelusuri suatu sampel ayat jurnal penerimaan kas ke master file piutang usaha dan periksa kebenaran tanggal dan jumlahnya. Untuk substantif atas rinci saldonya dengan memeriksa kas atas jumlah piutang yang diterima dari pembeli. Lalu ada penggolongan. Itu transaksi penerimaan kas diklasifikasikan dengan benar. Pengujian pengendaliannya memeriksa bukti bahwa terdapat verifikasi internal. Untuk pengujian substantif atas transaksinya dengan memeriksa daftar penerimaan kas untuk memastikan kebenaran klasifikasi akun.
pengujian substantif atas rinci saldonya dengan memeriksa jumlah penerimaan kas dari pelanggan. Lalu tujuan transaksi yang terakhir yaitu penerimaan kas dicatat pada tanggal yang tepat. Itu saat pengujian pengendaliannya dengan memeriksa apakah pencatatan dilakukan pada suatu tanggal tertentu. Lalu pengujian substantif atas transaksinya dengan membandingkan tanggal penyetoran dalam laporan bank ke jurnal penerimaan kas dan daftar penerimaan kas. Pengujian substantif atas rinci saldonya itu dengan memeriksa jumlah kas di setiap tanggal penerimaan kas. Untuk program audit persediaan, itu ada tujuan audit saldo dan prosedur observasinya. Yang pertama itu kecocokan saldo. Untuk tujuan auditnya, itu berarti persediaan dicantumkan dalam daftar persediaan cocok dengan perhitungan fisik. Perkaliannya benar, demikian juga dengan jumlahnya, dan cocok juga dengan saldo yang ada di buku besar. Prosedur observasinya itu dengan memeriksa jumlah persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Komentarnya dengan melakukan pencatatan di setiap daftar persediaan. Tujuan audit saldo kebenaran itu unsur-unsur persediaan sebagaimana tercantum dalam daftar persediaan sungguh-sungguh ada. Prosedur observasinya dengan menelusuri jumlah pada daftar persediaan dengan catatan perhitungan auditor. Komentarnya dengan melakukan pengecekan pada daftar persediaan dengan faktur penjualan yang ada. Lalu tujuan audit saldonya itu ada kelengkapan, unsur-unsur persediaan yang ada telah tercantum dalam daftar persediaan. Prosedur observasi persediaannya itu dengan memeriksa daftar persediaan dengan faktur penjualan untuk memastikan tidak adanya pesanan yang dibatalkan. Komentarnya dengan melakukan pengecekan pembatalan transaksi yang ada di dalam daftar persediaan. Lalu tujuan audit saldo penggolongan. Itu unsur-unsur persediaan yang tercantum dalam daftar persediaan telah digolongkan dengan benar. Prosedur observasinya dengan memeriksa kebenaran penggolongan menjadi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, dengan membandingkan deskripsi dalam label persediaan dan catatan pengujian perhitungan auditor dengan daftar persediaan. Komentarnya dengan menandai di setiap daftar persediaan agar lebih mudah dalam penggolongannya. Nah, untuk yang terakhir ada kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergudangan di PT Wismilak Inti Makmur Tbk disajikan secara wajar dalam hal yang material sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dan posisi keuangan konsolidasian PT Wismilak Inti Makmur Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dari laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penyajian dan penyusunan laporan keuangan PT Wismilak Inti Makmur Tbk juga telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan dapat diberi opini bahwa penyajian dan penyusunan laporan keuangannya bebas dari kesalahan penyajian material. Sekian penjabaran tentang siklus penjualan, penerimaan kas, dan serta persediaan dan pergudangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.